Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Media Vietnam, Soha, memberikan reaksinya atas penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dengan pelatih kepala Inggris kedua kalinya, sepak bola Indonesia menunjukkan tekadnya untuk berinovasi dan ambisinya untuk mencapai lebih jauh. Tidak hanya di kompetisi regional, tetapi juga menargetkan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Tulis Soha, Media Vietnam. Ya, itulah Indonesia. Sekarang kita mau berbenah, sekarang kita mau ada di level yang berbeda. Tidak mau lagi tinggal di situ-situ saja. Dan kali ini kita harus respect dengan keputusannya PSSI mendatangkan pelatih yang bukan dari Belanda. Pelatih yang tidak punya rekam jejak. Dan iya, kali ini mereka mementingkan sepak bola Indonesia. Dan ya, pelatihnya kali ini kalau boleh dibilang ya lebih berkelas lah dari Patrick Kluivert, dan mungkin agak sedikit sama dan setara lah dengan Sintayong ataupun lebih gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang keputusannya ya tidak blunder lagi ya. Semoga keputusan awal ini menjadi pemicu pembakar semangat ya, supaya bisa lebih bagus lagi lah sepak bola kita ke depannya. Jangan blunder di tengah jalan itu ya. Erick Thohir peringatkan John Hartman untuk capai target Timnas Indonesia. Saat ini Timnas ditargetkan juara Piala AFF dan berprestasi di Piala Asia. Erick Thohir peringatkan John Hartman untuk capai target. Ya, bisa. Bukan tidak bisa ya. Untuk targetnya juara Piala AFF, kemudian bisa berjuang dan bersaing di Piala Asia, sah-sah saja sebenarnya. Tapi jangan lupa juga, ya kan, ingatkan juga exco-nya itu supaya ketika berstatement di media itu jangan terlalu vulgar gitu kan. Nanti jadi bumerang untuk PSSI-nya sendiri. Kesian Pak Ketumnya nanti. Kenapa PSSI pilih John Hartman? PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dengan kontrak 2+2 tahun, memegang Timnas Senior dan U23. Targetnya jelas, Piala AFF 2026, 8 besar Piala Asia 2027, hingga mimpi Piala Dunia 2030. Banyak sekali bukan nama targetnya. besar, tapi rekam jejak. Hartman adalah satu-satunya pelatih di dunia yang membawa Timnas putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia. Bersama Kanada, dia mengakhiri penantian 36 tahun ke Piala Dunia 2022, meraih 2 medali perunggu Olimpiade dan menaikkan ranking FIFA dari 77 ke 33 dunia. Yang berbeda, Hartman tak datang dengan rombongan besar. Ia hanya membawa 2-3 staf asing. Sisanya pelatih lokal Indonesia. Ia juga memilih tinggal penuh di Indonesia karena melihat potensi pemain lokal, diaspora, serta fanatisme supporter yang menurutnya mirip dengan Kanada. Ya, semoga dia tidak seperti Patrick Kluivert lah. Tapi kalau mau dilihat memang agak berbeda lah, ya kan, beda. Dan ya semoga tidak ada lagi isu ruang ganti. Itu yang paling penting. Yang katanya ada miskomunikasi, ya kan, ada tidak keharmonisan dalam ruang ganti. Semoga tidak ada. Karena kalau sekarang ini mau dilihat ya bahasanya sama-sama dari Eropa, jadi tidak mungkin lah ada miskomunikasi nantinya. Semoga tidak ada begitu. Dan tidak ada lagi drama-drama yang tidak penting lah di Timnas ini. Kita mau lihat Timnas ini lebih bagus lah di FIFA Series, di AFF, Piala Asia. Keren ini. Kita punya turnamen banyak di tahun ini. Jadi ya Timnas Day mulai dari Maret ini ya keren-keren ini. Banyak harus nonton itu ya. Raja Isa Raja Akram Shah mengingatkan publik pencinta tim Garuda jangan berekspektasi tinggi dengan kehadiran pelatih yang berhasil meloloskan Timnas Kanada di Piala Dunia 2022 Qatar lalu. Raja Isa Raja. Ya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Nanti kita kecewa. Ya seperti Sintayong lah, ya kan, dia bawa Korea Selatan ke Piala Dunia, kemudian kasih kalah Jerman di Piala Dunia. Nah, kita juga berharap di Indonesia hal yang sama terjadi. Beda bos, ya kan. Jadi yang sekarang juga sama. Kita jangan terlalu berharap banyak, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ya datar-datar sajalah.
Ya kalau kalah dikritik, kalau menang ya kita mendukung. Ya bersorak-sorak ya, katakanlah begitu. Karena kalau kita terlalu berekspektasi tinggi nanti kita kecewa. Ya kan, kita juga belum tahu dia latih timnas Indonesia nanti ini taktiknya seperti apa, ya kan, programnya nanti di timnas seperti apa belum tahu. Ini masih awal permulaan, mungkin belum separuh jalan juga. Jadi untuk sementara kita dukung saja keputusan dari PSSI dan ya kasih kesempatan lah ke John Hertman, ini sudah ditunjuk dan ya good luck lah di timnas Indonesia nanti kan. John Hertman yakin timnas Indonesia berkembang pesat. John Hertman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Dia yakin tim Garuda berkembang pesat di tangannya. Ex-pelatih Kanada tersebut menyebut dirinya langsung merasakan atmosfer kuat supporter. Dia menegaskan semangat besar Garuda fans menjadi alasan kuat menerima proyek melatih timnas Indonesia. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa Anda rasakan gairah dan intensitas para penggemarnya. Ujar Hertman dikutip dari The Canadian Press News. Hertman menyebut timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang pesat. Dia melihat bakat melimpah pada pemain lokal dan juga deretan pemain keturunan. Yang saya lihat adalah potensi bakatnya sangat besar, katanya menegaskan. Ya kalau soal bakat kita terlalu banyak lah, potensi-potensi dari bawah itu ya tidak sedikit lah, banyak, ditambah dengan pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar. Sebenarnya ya kita ini hanya butuh tempat, batu asa untuk mengasah pemain-pemain ini di timnas gitu kan, karena kalau mau dilihat ya skill mereka kalau boleh dibilang di atas rata-rata lah, tier 2, tier 1 lah. Pemain-pemain yang sekarang Kevin Dix ya kan bermain di Bundesliga, kemudian Calvin Verdong bermain di Ligue 1, J.H.S juga bermain di Serie A, ditambah pemain-pemain yang lain seperti Ole Romeni, Marcelino, Asnawi, Saint Patinama ya kan, itu mereka rata-rata bermain di luar. Jadi kalau mau dilihat pemain-pemain kita nih keren-keren lah, ada Mies Hilgers, masih ada banyak pemain, Justin Hapner, Nathan Joaon, ya kan itu bermain di ya kasta teratas lah di era divisi kan. Jadi John Hertman datang pasti ya timnas kita lebih bagus lah. Optimis, harus optimis, tapi jangan terlalu ya berekspektasi tinggi. Kira-kira gitu. Saat juara SEA Games tahun 2023. Pak Exco ini, Exco PSSI. Coba kita lihat ya videonya, coba. Oh, senang, hura-hura. Oh. A few moments later. A few moments later. Minta maaf, urusan timnas sepak bola putra untuk SEA Games saya tidak mengerti. Silakan tanya yang mengerti. Ini saat gagal lolos babak grup SEA Games 2025. Jadi waktu kita juara tahun 2023 itu ya ekspresinya berbeda, hura-hura kan. Tapi ketika kita gagal langsung minta maaf. Betul, itu harus gentleman begitu. Benarkah penyebab timnas babak belur karena pemain muda kena star syndrome? Mantan jebolan program Primavera Italia, yakni Bung Supriyono Prima, akhirnya buka suara soal perubahan karakter pemain generasi sekarang. Menurut Bung Supri, media sosial punya peran besar menggeser mental pemain muda hari ini. Menurut DOI, banyak pemain generasi sekarang belum memberi apa-apa, tapi udah merasa jadi siapa-siapa. Disinilah star syndrome tuh muncul. Ia menegaskan, ini bukan semata salah pemain, tapi peran orang tua sangat penting untuk memproteksi. Pelatih juga wajib hadir, bukan hanya melatih taktik tapi mendidik mental dan karakter, karena pada akhirnya talenta bisa dicari, skill bisa diasah, tapi mental pejuang nggak lahir dari likes dan followers. Iya betul sih. Memang mental pemain sekarang ya sepertinya berbeda dengan pemain-pemain yang dulu-dulu lah, era tahun 90-an beda. Kalau sekarang ini dipengaruhi dari media sosial, punya followers banyak, akhirnya merasa seperti oh saya ini pemain bintang, akhirnya timbullah star syndrome. Akhirnya di lapangan apa ya, malah menjadi lembek gitu. Dulu timnas pernah berdiri tegak, hajar Korea Selatan, bikin tim-tim Asia nengok ke Indonesia. Meme-meme bermunculan, kita main king-kingan, sampai minta rematch ke juara dunia Argentina. Itu dulu. Hari ini, dulu. timnas kita mulai ngos-ngosan lawan sesama tim ASEAN. Pagelaran SEA Games jadi tamparan keras buat federasi. Dan di tengah kekecewaan itu, satu nama kembali diseret publik, Shin Tae-yong. Januari 2025 lalu,
Putra Coach Shin, yakni Shin Jae-won, meluapkan kemarahannya. Ia merasa ayahnya diperlakukan tidak adil oleh PSSI. Sumpah serapah pun dia lantunkan. Sepak bola Indonesia tidak akan melangkah jauh tanpa Shin Tae-yong. Dengan kegagalan beruntun timnas dalam 4 event, wajar kalau supporter mulai bertanya-tanya, ini murni proses yang salah arah atau kita benar-benar kualat sama Shin Tae-yong seperti yang diucapkan Pak Mu. Udah aku nggak pernah main jelek kayak begini. Kualat sama Sintayong ini mah. Tapi ada yang bilang nanti kalau kita bahas-bahas begini ya, nanti bilang ternak Sintayong lah, segala macam lah. Tapi padahal sebenarnya ini fakta loh, fakta ya kan. Tanpa Sintayong memang kita punya sepak bola tidak jadi apa-apa. Dan ya kita lihat saja kemarin di SEA Games tidak jadi apa-apa ya kan. Pulang duluan bro, pulang duluan ya kan. Di Piala Asia U23 sebelumnya kita sampai semifinal, sekarang gagal. Piala Dunia gagal, semua gagal bro. Jadi itulah faktanya ya. Jadi harus bisa diterima juga sebenarnya. Tapi tidak masalah, kita lupakan itu semua. Dan kita berharap di eranya John Hertman ini kita bisa ya, lebih bagus lagi lah dari eranya Sintayong ya kan. Karena kalau mau dilihat secara statistik, secara data, John Hertman ini sebenarnya lebih bagus dari Sintayong sebenarnya ya, tapi ya kita lihat saja nanti karena dia bagus di Kanada belum tentu bagus di Indonesia. Kira-kira begitu. Setelah Sintayong dipecat, komentar anaknya Shin Jae-won terasa makin relevan. Ayahku sudah memberikan segalanya untuk Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pertama, timnas U23 gagal menjadi juara AFF U23. Mereka hanya finish sebagai runner-up. Lanjut ke level senior, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 terhenti di putaran keempat kualifikasi. Di kelompok umur lain, langkah Indonesia menuju Piala Asia U23 2026 juga kandas di kualifikasi, padahal edisi sebelumnya mencapai semifinal. Lalu di SEA Games 2025, timnas U22 datang sebagai juara bertahan, tetapi justru tersingkir di fase grup. Karma setelah pemecatan STY tampaknya masih berlanjut. Itu karma, tapi ada yang bilang itu proses. Ya masa proses terus, kapan hasilnya bro? Tanam tidak dapat hasilnya, percuma. Jadi ya itu fakta, harus bisa diterima. Kita sebenarnya setelah ditinggal Sintayong tidak jadi apa-apa juga. Nah semoga ingat, semoga di eranya John Hertman ini 2 tahun ke depan itu target-target yang tercapai, kita semakin berprestasi dan ya kita bisa juara AFF lah. Karena sejauh ini kita belum juara AFF ya, semoga bisa juara lah di tangannya John Hertman ini. Itu harapannya kita, harapan. Arya Sinulinga cuci tangan dari kekalahan timnas di SEA Games. Giliran kalau timnas kalah bilangnya nggak ngerti. Kalau menang buset udah berasa kayak jadi pahlawan kesiangan tuh dia. Dia bilang nggak paham urusan sepak bola timnas di ajang tersebut. Kalimat kayak gini tuh nggak pantas keluar dari pengurus federasi. Posisi exco bukan cuma penonton, jabatan tuh ada tanggung jawabnya. Saat menang pengurus tampil paling depan. Saat kalah pemain dan pelatih jadi sasaran. Cuci tangan yang bersih pak. Jangan lupa pakai sabun. Buat kalian yang menonton pertandingan seru lainnya langsung aja cek profil gua. Kalau locker room Indonesia versus Cina baru ya Pak, paham banget ya, makanya dibahas terus. Begitulah Indonesia, kalau tidak ada drama tidak seru. Jadi harus ada drama-dramanya supaya seru tuh, panas kan. Kalau dingin-dingin saja gitu kan tidak seru, harus ada panas-panasnya gitu, harus ada drama-dramanya biar seru tuh, bumbu-bumbunya banyak gitu kan. Kegagalan timnas Indonesia di SEA Games akhirnya memunculkan satu nama yang dinilai jadi penanggung jawab. Bukan Erick Thohir, bukan pemain, bukan juga pelatih, melainkan Waketum PSSI Zainuddin Amali. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bung Towel. Menurut pandit satu ini, performa Garuda flop dan ekspektasi awal begitu tinggi. Yang paling keras, Doi menyentil pernyataan Zainuddin Amali soal Indra Syafri. Pelatih bertangan dingin lah, berbasis sport science lah, sampai target emas. Ia menilai pemilihan Pak Indra bukan karena mekanisme profesional, tapi karena favoritisme dan faksi. Dan karena Zainuddin Amali menjadi PIC Timnas di SEA Games 2025, maka tanggung jawabnya nggak bisa dilempar kemana-mana. Nah, kalau menurut kalian, apakah cuma Zainuddin Amali yang bertanggung jawab dengan semua ini? Kamu semakin sering Ya kalah. Kalau menang ya semua pasti bilang ini karena saya. Kalau kalah begini semua lempar tanggung jawab. Itu Konoha bro. Begitulah kalau hidup di Konoha memang seperti itu. Tidak hanya di sepak bola, hampir di semua aspek kehidupan. Pemerintahannya begitu. Tidak, itu di Konoha bro, bukan di Indonesia. Konoha ya. Semifinal Piala Asia U23 2024, kemudian gagal lolos kualifikasi untuk Piala Asia U23 2026.
juara SEA Games 2023, kemudian tersingkir di fase grup SEA Games 2025. What happened? Apa yang terjadi dengan sepak bola kita terlebih di kelompok umur? Sejak gagal lolos ke Piala Dunia, rasa-rasanya belum ada berita menggembirakan dari sepak bola Indonesia. Bahkan lawan Laos yang di atas kertas bisa menang mudah, hanya imbang 0-0. Di SEA Games lawan Filipina 48 tahun Indonesia nggak pernah kalah, sekarang kalah juga. 2 tahun lalu kita berhasil mengebuk Myanmar 5-0 di ajang serupa, kini cuma bisa menang 3-1, padahal butuhnya selisih 3 gol. Mengecewakan sekali karena dalam 15 tahun terakhir ini nggak ada negara yang berstatus juara bertahan lalu tersingkir di fase grup, sampai akhirnya terjadi pada Indonesia. Aduh, kocak. Tapi sudahlah, itu di tahun 2025 gitu kan. Biarkan itu menjadi sejarah kelam untuk sepak bola kita. Dimana 2024 gitu tahun emas di Indonesia lah. Keren lah, kita juara. Bukan juara sih, tapi menang. Lebih banyak menang daripada kalahnya. 2025 lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Semoga di 2026 kita lebih bagus lah. Tidak ada kalahnya. Semoga menang terus nanti. Maksudnya berprestasi. Kita bisa naik rank FIFA ya kan, di atasnya Malaysia, bahkan ya harus masuk 100 besar itu ya kan. Terus juara AFF, kemudian Piala Asia 2027 tahun depan kita bisa ya katakanlah perempat final, itu kan keren ya. Semoga di tahun ini sampai tahun depan sepak bola kita baik-baik saja ya. Kita doakan yang terbaik untuk timnas tercinta kita. Oke, itu dia yang kita harapkan. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.